Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja, tahukah kamu bahwa salah satu penyebab tidak terkabulnya doa disebabkan oleh luka batin yang masih kita rasakan sampai detik ini. Dan mungkin kamu sudah mencari solusinya, sudah belajar ilmunya, tetapi sampai detik ini juga kamu belum mendapatkan solusinya dan luka batin tersebut masih sangat terasa. Kita tahu bersama bahwa luka batin efeknya sangat luar biasa. Masalah demi masalah hadir dalam hidup kita disebabkan oleh luka batin. Untuk itu, saya mengajak kamu semuanya untuk mengikuti seminar healing, seminar luka batin yang saya adakan secara online, dan kamu di sana akan diajarkan bagaimana caranya menyembuhkan secara mandiri dan juga mendapatkan terapi langsung dari saya. Segera daftarkan diri kamu. Untuk mendaftarannya hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Dan buat kamu yang ingin belajar secara total dengan durasi yang cukup panjang agar keilmuannya totalitas kamu pahami, ada kelas eksklusif dan kelas 1 tahun yang sudah saya selenggarakan. Segera daftarkan diri kamu agar kamu bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih komplit. Kamu akan mendapatkan materi, kemudian juga mendapatkan audio terapi yang sangat kamu butuhkan, serta kamu juga akan mendapatkan bimbingan dari saya dengan pertemuan berkala. Silakan langsung hubungi nomor telepon admin yang tertera di layar monitor kamu dan ikut andil dalam proses pembelajaran menuju kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama saya di sini Gus Baraja di channel Gus Baraja. Kali ini saya akan bahas sesuatu yang paling mendasar, di mana pikiran kalian akan terbuka terkait kekuatan super imajinasi manusia. Namun sebelum saya bahas materi tersebut, jangan lupa klik tombol subscribe, di like jika suka, kemudian di share ke seluruh kerabat kamu berbagi manfaat. Informasi kelas atau seminar silakan langsung hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi atau di layar monitor. Dalam waktu dekat saya adakan kelas bebas hutang. Nah, kelas bebas hutang ini sifatnya pertemuan berkali-kali, 6 kali pertemuan, berikut bonus bimbingan sampai bulan Desember. Di sana kamu akan mendapatkan materinya juga, selain itu juga akan mendapat edukasi juga, dan juga akan mendapatkan bimbingan dari saya. Silakan segera daftarkan diri kamu. Jika menurut ilmu ini menurut kamu penting, silakan segera daftarkan diri kamu. Dan untuk seminar offline-nya saya adakan di Jakarta pada tanggal 10 Desember. Pendaftarannya sudah mulai dibuka. Sekali lagi di Jakarta ya. Banyak hal yang bisa kamu dapatkan di sana. Offline, bertemu langsung dengan saya. Dan di sana kamu akan mendapatkan banyak terapi dari saya langsung. Seperti yang saya infokan di awal tadi, saya akan bahas tentang kekuatan super imajinasi, di mana ketika kamu paham ilmunya, manifestasi itu mudah saja terwujud. Ya, karena memang sudah ada keselarasan antara pikiran dan hati. Keselarasan tersebut menghasilkan tarikan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kamu. Nah, ngomong-ngomong tentang manifestasi, tidak lebih indah kalau kita tidak jelaskan dulu akar dari keilmuannya. Banyak yang beranggapan ya mimpi hanya sekedar mimpi, tidak akan mempengaruhi realita. Banyak loh masih yang mengatakan demikian. Justru menurut saya, kekuatan imajinasi kita adalah simbol percepatan untuk menjadi sebuah kenyataan jika memaksimalkan kekuatan imajinasi. Nah, menurut saya bisa kamu catat, batas imajinasi kita adalah batas kenyataan kita sendiri. Ya, batas kemampuan kita berimajinasi pada satu hal itu sebenarnya batas kenyataan yang ada secara realita, di mana sebenarnya kekuatan imajinasi itu akan membentuk menjadi realita. Percaya tidak percaya, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya jika sudah kamu tangkap kalimat saya barusan, maka kesimpulannya yang terjadi hari ini adalah hasil dari imajinasimu di masa lalu. Nah, masa lalu itu kan bisa kemarin, bisa minggu lalu, bisa juga tahun lalu, dan bisa juga waktu kita masih kecil. Nah, imajinasi ini terbangunnya bagaimana agar kita bisa terkoneksi pada apa yang kita inginkan. Sekali lagi secara basic ya, secara dasar, keselarasanlah yang sangat dibutuhkan antara pikiran dan rasa. Ketika kedua hal ini selaras, damai,
maka terjadilah sebuah percepatan. Imajinasi itu seperti apa sih sebenarnya? Imajinasi itu kalau pengaplikasiannya ya visualisasi. Maka batas visualisasi atau batas imajinasi seseorang dengan orang lain itu kan tidak sama. Katakanlah contoh batas imajinasi saya dengan batas imajinasimu berbeda. Maka itu akan mempengaruhi kenyataan yang berbeda. Kenyataan bagi saya, dasar dari imajinasi saya juga batas kenyataan bagi saya itu berbeda dengan kamu. Imajinasimu adalah batas kenyataan atau realita yang kamu dapatkan. Semoga bisa dipahami nih bagian sininya dulu. Nah, ada orang yang tidak bisa mengimajinasikan keinginannya karena keinginannya berangkatnya dari sebuah informasi, namun informasi tersebut tidaklah kuat sehingga tidak mampu kau imajinasikan, tidak mampu kamu imajinasikan. Katakanlah income-mu dalam 1 bulan itu 10 juta. Namun kamu punya keinginan 1 miliar. Nah, disitulah batas imajinasimu hanya sekitaran puluhan juta. Untuk mencapai imajinasi 1 miliar, kamu kewalahan. Realitanya emang kewalahan kan. Nah, pertanyaannya bagaimana solusinya agar kita bisa berimajinasi tentang 1 miliar tersebut? Dulu banget saya sering mengatakan bahwa kalau berdoa itu bertahap. Kenapa saya katakan bertahap? Karena memang batas imajinasi seseorang itu ditentukan oleh data atau informasi yang pernah dia miliki. Ada juga orang yang tidak pernah mendapatkan data yang fantastis, tidak pernah mendapatkan informasi yang fantastis, katakanlah 1M tadi, tetapi mereka bisa mendapatkan. Lantas rahasianya apa? Ya jelas, mereka injek data dulu, mereka penuhi data mereka dengan cara bertemu dengan orang-orang sukses, mulai membicarakan angka yang fantastis. Itu kan data yang masuk via audio. Melihatnya, mereka mungkin melihat banyaknya tumpukan uang. Apalagi zaman sekarang kita bisa melihat tumpukan uang itu via Google, bahkan di YouTube juga sudah banyak. Itu bagian dari cara kita mengumpulkan data untuk sarana imajinasi agar benar-benar terkoneksi dan dirasakan. Maka kembali lagi pada prinsip tadi, imajinasi kita itu batas realita kita. Ini yang perlu dicatat. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana saya bisa menyentuh angka di mana saya sendiri tidak memiliki data tersebut? Ya otomatis penuhi datanya. Ini bagian dari manifestasi yang bisa kamu jadikan percepatan realisasinya. Nah, kalau bicara tentang manifestasi berarti bermula dari imajinasi. Nah, imajinasi bermula dari yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Itu alasan kita berimajinasi. Imajinasi ini adalah anugerah dari Allah, tetapi tidak banyak orang memaksimalkan kekuatan imajinasinya. Saya menyebutnya kekuatan super manusia itu terletak pada imajinasinya. Mengacu kepada kalimat tadi, batas imajinasi adalah batas realita ya. Ini sebenarnya dibahas dalam pembahasan filsafat sebenarnya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa sarana untuk bisa berimajinasi adalah yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Pertanyaan saya, apa yang sedang kamu inginkan hari ini? Maka tulis dan ekspresikan. Tulis berapa nominalnya, tulis objek yang diinginkan, kemudian gambarkan. Jika sudah tergambarkan di dalam pikiranmu, sudah kamu lihat, maka dengarkan sebuah audio atau kata-kata yang bisa menghantarkanmu pada imajinasi yang kamu inginkan. Maksudnya objek yang kamu imajinasikan tersebut. Jadi kita itu bisa berimajinasi kalau kita pernah melihatnya, mendengarnya, kemudian dirasakan. Tidak mungkin kita mengimajinasikan objek yang kita sendiri tidak pernah lihat, tidak pernah kita dengar. Itu bagi saya tidak mungkin. Setidaknya data tersebut pernah kamu lihat, kamu dengar. Dan kebanyakan data tersebut adalah didengar. Kadang-kadang kita tidak pernah melihat satu objek, misalkan angka yang besar, tetapi kita pernah mendengarkan mereka membicarakan, ya orang lain membicarakan tentang angka yang fantastis. Dengan mendengarkan sendiri kamu bisa mengimajinasikannya.
Tetapi kesempurnaan imajinasi itu perlu terlihat di dalam imajinasi dengan cara bervisualisasi. Maka cari tahu objek itu bendanya, bentuknya seperti apa. Yang paling mudah kita bayangkan kan uang. Tetapi nominal yang sering kita pegang, kita miliki, itu berpengaruh pada visualisasi kita atau imajinasi kita. Nah, ketika saya mau membayangkan 1 miliar, sementara data saya, penglihatan saya hanya sebatas 10 sampai 100 juta. Pertanyaannya, apakah itu bisa? Bisa, tetapi membutuhkan waktu agar benar-benar tergambarkan di dalam imajinasi saya. Contoh misalkan berproses ya, melihat tumpukan uang. Kalau mendengar mungkin kamu sering. Kalau cuma urusan dengar mungkin kamu bisa tonton video, mendengarkan audio terapi, atau mendengarkan mereka bicara tentang kesuksesan mereka. Tetapi kan secara wujud, secara benda, secara nominal kamu tidak pernah melihatnya secara langsung. Nah, untuk melihatnya, untuk bisa tervisualisasikan oleh gambaran, oleh pikiranmu atau bisa terimajinasikan oleh kamu, maka pentingnya melihat keberlimpahan. Contoh tumpukan uang. Ya, kamu boleh print uang, tumpukan uang, itu juga membantu injek data, injek informasi agar kamu mudah memvisualisasikan uang tersebut. Jadi ketika kamu sadar bahwa batas imajinasi adalah batas kenyataan kita, kamu akan antusias. Berarti tugas kita semuanya adalah mengimajinasikan sesuatu yang kita inginkan agar menjadi realita. Karena prinsip dasarnya kan, kita bisa berimajinasi berarti otomatis itu akan terrealisasi. Selama ini yang kita imajinasikan pasti sesuatu yang paling sering kita lihat, kita dengar, kita rasa. Baik itu imajinasi itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, semakin sering kamu mengimajinasikan yang kamu inginkan, tergambarkan jelas di pikiranmu, kemudian terdengar jelas oleh pendengaran kamu, kemudian kamu rasakan dengan jelas di dalam hatimu, maka itu semakin cepat berpotensi datang dalam kehidupan kamu. Poin yang ingin saya sampaikan adalah, segimanapun kamu menolak ilmu ini, pada akhirnya kamu juga pernah merasakan dan kamu juga pernah membuktikannya. Hanya saja kamu tidak sadar. Nah, semoga penjelasan saya ini bisa membuat kamu sadar bahwa imajinasimu itu adalah sarana yang sangat luar biasa jika benar-benar kamu manfaatkan. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat penjelasan singkat terkait tentang kekuatan manusia yang diletakkan pada imajinasinya. Lalu berlakulah satu hukum, yaitu hukum tarik-menarik, karena batas imajinasi manusia adalah batas kenyataan mereka. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.